Halo semuanya, kembali lagi di channel Horor Lamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Singdong HG1 Baru 14 Unicorn Fighter Phoenix Black. Kit ini merupakan kit HG Unicorn kedua yang saya bahas di channel ini, yang mana seperti kit HG Unicorn yang sebelumnya, kit ini juga buatan dari brand Singdong. Meskipun kit ini versi KW dari produk Bandai, yakni HGUC Gundam Unicorn Phoenix, namun memiliki warna yang berbeda, yakni warna hitam glossy. Seperti biasa, kit ini saya dapatkan melalui Tokopedia dengan harga Rp220.000 dari toko yang bernama EMM07 Shop. Di dalam boxnya sendiri terdapat 6 buah kantong plastik, yang mana berisi 12 runner, selembar stiker, dan sebuah obeng. Tentu saja disertai juga dengan kertas petunjuk rakit atau kertas manual seperti ini. Karena HG Unicorn Fighter Phoenix ini merupakan ciplakan dari produk Bandai, tentu saja memiliki bentuk yang keren dengan detail yang cukup bagus. Namun karena berwarna hitam, jadi tidak terlalu kelihatan. Memiliki bahan plastik yang cukup empuk, sehingga proses perakitannya cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Hanya saja, plastiknya sendiri memiliki bau yang sangat tidak sedap, dan hasil rakitnya masih memiliki kekurangan. Seperti misalnya bagian kepala yang cukup loose seperti ini, lalu front skirtnya mudah lepas, selangkangannya cukup loose, begitu juga dengan lutut-lututnya yang lumayan loose, kemudian part di bagian shieldnya gampang lepas, serta arm armor DE-nya mudah copot ketika digoyang-goyangkan. Jika dilihat secara 360 derajat, kit ini memang terlihat cukup keren dari sudut pandang manapun. Memiliki bentuk yang cukup bongsor, dengan siluet yang cukup keren, serta dua arm armor DE di bagian belakangnya pun tidak membuat kit ini terjengkang atau jatuh ke belakang. Kit ini memiliki kombinasi warna hitam glossy, clear biru, serta abu-abu yang menurut saya bagus, meskipun sebenarnya memiliki kesan agak suram, sehingga membuat detail-detailnya sendiri tidak terlalu kelihatan. Separasi warnanya juga bisa dibilang sudah cukup akurat, meskipun masih membutuhkan foil stiker. Untuk stikernya kurang lebih seperti ini, hanya ada 5 buah saja, dan tidak ada satupun yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi hampir 15 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG RX782 Gundam serta entry grade Nu Gundam. Di sini terlihat bahwa Unicorn Fighter Phoenix ini lebih tinggi dari RX782 Gundam, namun masih lebih pendek dari Nu Gundam. Dan berikut ini perbandingan dengan Unicorn Fighter Perfectibility, yang mana hanya berbeda senjata dan warna saja. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif. Selain dua tangan yang sudah terpasang ini, ada juga sebuah tangan dengan telunjuk sedikit terbuka. Detail-detailnya sendiri cukup bagus, dengan kombinasi warna hitam glossy dan abu-abu. Lalu yang kedua adalah arm armor DE, memiliki bentuk yang keren dengan ukuran yang cukup besar. Detail-detailnya sendiri juga cukup bagus, serta kombinasi warna hitam glossy dan clear biru. Bagian ekornya sendiri memiliki 4 titik artikulasi, sehingga cukup fleksibel untuk digerakkan. Lalu bagian ini bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Cara menggunakannya tinggal dipasang saja di bagian backpack. Dan berikut ini adalah pose dari Unicorn Fighter Phoenix dengan arm armor DE. Kemudian yang ketiga adalah BIM Magnum, memiliki bentuk yang lumayan keren, detail-detailnya sendiri cukup bagus, serta memiliki warna abu-abu saja. Bagian ini bisa dibuka, begitu juga dengan handle tambahan bisa diputar ke depan. Cara memegangnya dengan metode sandwich, lalu tinggal dipasangkan ke bagian lengannya. Dan berikut ini adalah pose dari Unicorn Fighter Phoenix dengan BIM Magnum. Yang keempat adalah shield, memiliki bentuk yang cukup keren, dengan detail-detail yang bagus, serta kombinasi warna hitam glossy, clear biru, dan abu-abu. Bagian konektornya ini bisa diputar 360 derajat, lalu cara menggunakannya tinggal dipasang saja di bagian lengannya. Dan berikut ini adalah pose dari Unicorn Fighter Phoenix dengan shield. Lalu yang kelima adalah beam saber, yang mana terpasang di bagian backpacknya, dan beginilah cara mencopotnya. Memiliki bentuk balok panjang yang simpel, serta warna hitam glossy saja. Disertai juga dengan 2 buah beam effect berwarna clear biru, dan beginilah cara pasangnya.
Beam tonfa di lengannya bisa diputar ke depan, lalu bisa dipasang beam effect seperti ini. Cara menggunakannya tinggal dipegang dengan metode sandwich, lalu pasangkan kembali ke bagian lengannya. Dan berikut ini adalah pose dari Unicorn Fighter Phoenix dengan beam saber. Kemudian yang keenam adalah magazine, bentuknya cukup simpel, detailnya juga bagus, serta warna abu-abu saja. Lalu bisa disimpan di bagian backsketnya seperti ini. Sedangkan yang terakhir adalah action base, memiliki bentuk persegi panjang seperti ini, dengan sebuah lengan, serta warna hijau saja. Disertai juga dengan sebuah obeng kecil seperti ini. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus. Armor bahunya bisa digerakkan naik turun, lalu bahunya bisa digerakkan maju mundur, serta bisa juga diputar 360 derajat. Lengan atas bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut ini. Sikunya bisa ditekuk 90 derajat, serta pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat. Untuk bagian perutnya sendiri bisa diputar 360 derajat, hingga front skirtnya sampai lepas. Bagian front skirtnya bisa dibuka tutup, side skirtnya bisa diangkat sedikit, sedangkan back skirtnya sudah fix. Bagian thrusternya sendiri bisa dibuka tutup seperti ini. Kakinya bisa maju ke depan cukup jauh, lalu ke belakang tidak lebih jauh, serta ke samping hanya selebar ini saja. Selangkangannya bisa jungkat-jungkit maju mundur, pahanya bisa diputar-putar sedikit, serta lututnya bisa ditekuk 90 derajat. Sedangkan untuk pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, dan juga bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Dengan harga Rp220.000, saya tidak bisa bilang bahwa HG Unicorn Fighter Phoenix Black ini worth it untuk dibeli. Meskipun memiliki bahan plastik yang cukup empuk, sehingga membuat proses rakinya menjadi mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Hanya saja, plastiknya sendiri memiliki bau yang sangat tidak sedap, bahkan bisa membuat kepala menjadi pusing. Selain itu, beberapa part mudah rontok, seperti misalnya bagian front skirt, shield, dan arm armor DE. Serta ada juga bagian yang loose, misalnya di bagian kepala, selangkangan, dan lututnya. Namun, kit ini masih memiliki aksesoris maupun senjata yang cukup banyak, sehingga memungkinkan bagi kit ini untuk melakukan berbagai macam pose. Di pasaran sendiri, HG Unicorn Fighter Phoenix Black ini masih cukup mudah ditemukan, dengan bandrol harga yang masih di atas Rp200.000. Harga yang cukup mahal menurut saya. Tentu saja saya tidak bisa merekomendasikan kit ini untuk dibeli, apalagi untuk dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!